Udah aku lagi pilek, aku jadi kayak ingusan, jadi bocil yang ingusan aku. Tumben udah bangun, iya dong. Guys, suaraku ada gak sih? Kok aku merasa suaraku ada ya? Soalnya kan tadi aku nonton YouTube kan, terus aku nonton YouTube kayak YouTube serem tapi lucu. Jadi aku takut dan aku ketawa-tawa, tapi terus aku ketawanya aneh banget suaranya. Suaranya aneh banget, so kayak hah ini suara aku gak sih gitu. Atau kayak hahaha kayak gitu, so kayak hah apa nih. Kayak serem, ceritanya serem tapi orang-orangnya ngelawak, kayak ceritanya sambil ngelawak. Terus sekarang aku takut, jadi karena aku takut aku showroom aja biar gak takut. Aku nonton Raditya Dika yang Paranormal Experience, tapi yang Kepalang Dinding ya. Aku gak tau, aku tumben banget nonton Raditya Dika. Dulu aku nonton Halo Miko Halo Miko ya. Aku tadi sumpah parah banget deh. Kemarin kan aku tidur jam 7 terus bangun jam 10-an, 10 setengah 11. Habis itu aku tuh bikin mie rebus. Terus aku nonton YouTube. Terus aku tidur jam 2-an. Jam 2-an aku tidur. Tapi tidurnya tuh aku kebangun terus guys. Tidurnya tuh aku pokoknya pertama kali kebangun jam 4-an ya. Jadi kayak aku tuh kan aku pilek ya, jadi aku nggak bisa nafas pakai mulut. Tapi aku juga amandel, aku juga radang, aku amandel. Jadi sakit kalau nafas pakai mulut. Jadi aku kayak nafas aja susah, mau tidur tuh nafas susah. Jadi udah nggak bisa nafas dari hidung, kalau nafas dari mulut sakit banget. Jadi aku jadi nggak bisa tidur tuh, aku kayak setiap 1 jam kebangun yang kayak wah gitu, batuk-batuk. Aku tadi bangun jam 5. Pertama aku bangun jam 5 dulu, terus habis itu aku kayak udah aku paksain tidur. Aku paksain tidur bangun jam 6. Aku bangun jam 6 lagi, terus aku kayak aduh kenapa gini sih. Aku udah gak ngantuk itu. Aku paksain tidur lagi, kebangun jam 7. Jam 7 aku udah gak bisa tidur sama sekali. Aku kayak aduh ini melek bener-bener yang kayak jam 7 tuh aku udah melek banget. Terus kayak aku gak bisa nafas juga, aku kayak tersiksa banget mau tidur aja, mendingan bangun kan gitu ya. Aku bangun, terus habis itu aku gak tidur lagi, aku beneran gak bisa tidur lagi sampai sekarang. Tadi aku udah mau coba tidur, tapi kayak masih sakit itu tenggorokannya, jadi kayak mau tidur kepikiran kan. Jadi nonton YouTube, aku belum tidur lagi. Terus hari ini aku udah gosok gigi kayak 3 kali. Terus sekarang kayak gak bisa tidur, beneran gak bisa tidur. Melek banget matanya, gak bisa. Gimana dong? Tadi aku makan roti celup teh anget manis. Soalnya aku kayak kalau makan mie lagi, kemarin tuh aku udah makan mie 2 kali kemarin. Udah makan mie 2 kali. Jadi kalau pagi ini makan mie lagi kayak aneh. Jadi aku makan roti celup teh manis anget.
Kemarin aku nggak jadi main game, yang aku bangun jam 10:30. Aku jadinya nonton YouTube. Karena kayak temen aku pada UAS, ujian akhir semester ya, aku minggu depan. Temen aku pada UAS terus kayak nggak bisa deh, takut kesiangan. Terus aku kayak oke. Aku tuh udah kayak udah nggak mau tidur lagi gitu loh rasanya, udah enough. Aku sudah merasakan enough tidur for like seharian gitu. Gimana dong guys, aku bingung. Amandelnya tapi radangnya udah gak sesakit kemarin sih. Kemarin sakit banget. Kemarin kayak nafas aja sakit ya aku bilang. Tapi tadi semenjak aku bangun tadi kayak cuman nyeri dikit. Kayak kalau nelen ludah udah gak sakit banget. Udah kayak B aja. Kemarin aku nelen ludah aja sakit. Bingung kan. Mau deh punya suara kayak gitu. Lagi sakit. Masa mau sakit? Masa kumur-kumur pakai garam, gak mau ah. Gak enak. GWSDJ kali ini minta cuapin ke mama ya. Aku gak mau ke rumah sakit. Dicek-cek gitu males. Mendingan sembuh sendiri aja. Kayak aku tahu tubuhku kuat, jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Ya gak sih, kayak aku tahu banget. Jadi kayak bisa lah sembuh sendiri. Kayak aku gak mau gitu loh ketemu dokter. Gak mau. Gimana dong? Kita jadi foto rose aja apa? Ini sebenarnya gara-gara aku takut aja sih tadi. Tadi aku mau showroom kayak jam 1-an. Aku pengen bersin. Jadi aku kayak mau showroom jam 1-an gitu kan. Terus tapi aku gara-gara nonton orang-orang ngomong-ngomong horor, aku jadi takut. Jadi aku showroomnya sekarang. Aku sekarang bingung ngapain. Suaraku aneh banget sumpah. Nanti agak susah nafas ya. Enggak, soalnya aku nafasnya terpaksa dari mulut. Aku tuh gak pernah kalau tidur nafas dari mulut. Tau gak sih guys? Kayak kalian tahu gak ada fakta kalau kita nafas dari mulut, gigi kita tuh bisa semakin maju, gigi atas kita atau gigi bawah kita gitu, karena angin kan kita gitu kan. Jadi aku udah berapa tahun gak pernah tidur nafas dari mulut, sumpah. Terus kayak kemarin aku harus nafas dari mulut tuh aneh banget rasanya. Ya aku beneran gak bisa nafas dari hidung aku. Ya kalau terpaksa nafas dari mulut itu gak bisa, aneh banget rasanya.
Aneh banget. Paginya getok masuk aja gitu. Enggak gitu. Apalagi kalau giginya renggang kayak bersiul. Emang iya. Gue jadi susah nafas deh. Oh my god, aku jadi susah nafas guys. Terus mana tadi pas pagi-pagi Om Tatang belum datang. Om Tatang tuh belum datang pagi jam 7, dia baru datang jam 8-an. Kayak aku bingung, aku mau ngapain, mana aku lemes banget lagi. Kayak aku nggak panas, badannya nggak panas, tapi meriang. Kayak overly sensitif gitu loh kulitnya. Kalau tiba-tiba Vernon jenguk ke sana, kamu sembuh nggak? Wah, gue joget sih. Joget rock with you nggak Kaldi? Lu ada obat apa aja buat Amandel? Gak ada. Kayak aku udah tidak menggunakan obat buat Amandel lagi karena saking keseringannya aku sakit gara-gara Amandel. Kayak tahun ini aku udah berapa kali ya? 5 kali sakit karena Amandel. Udah kayak penyakit B aja gitu loh. Bahkan demam gitu ya. Emang harusnya sebenarnya mandel aku tuh dioperasi guys. Tapi karena aku udah masuk JKT, nyari waktunya kan susah gitu loh. Jadi ya nggak pernah dioperasi. Waktu kecil aku takut, direncanain pas kayak aku umur 13 tahun. Nah 13 tahun aku masuk JKT. Iya, kalau operasi nggak bisa ngomong terus makan es krim terus, kayak nggak bisa ngomongnya nggak apa-apa, tapi kan kayak kita harus makan es krim ya. Terus aku nggak mau gendut. Kayak kalau makan es krim kan jadi gendut ya. Terus kayak aduh nggak dulu deh, aku kepikiran itu ya juga. Tapi ini harusnya kayak 2 hari ke depan kan aku show udah dikeluarin belum sih? Hari Jumat Session Girls. Sekarang tuh hari Selasa. Hari Kamis. Sekarang hari apa sih guys? Rabu ya. Hari Rabu. Sekarang hari apa sih? Udahlah, aku selalu Session Girls kok guys. Selalu setiap hari, setiap saat aku Session Girls. Jangan takut. Gak mungkin aku gak Session Girls. Berarti besok aku harus sudah sembuh. Maksudnya besok ya terus aku udah harus bisa nari. Gak boleh lemes opsa. Gak boleh. Tapi gak enak sih kalau lagi nari pilek kayak gak enak banget. Gak nari pilek aja gak enak, apalagi nari pilek, coba bayangin. Yusuf mau keluar pas joget, takut. Jadi gak bisa nafas. Kalian tahu gak sih? Gak bisa ngomong, nanti aku gak bisa ngomong. Rock with you.
Aku udah gak pernah main Mobile Legends lagi. Kemarin Brawl tuh aku tuh gak pernah main lagi. Sudah ganti game. Bosen banget aku main Mobile Legends, sumpah. Sebosan itu aku main Mobile Legends. Sampai kayak capek. Males ketemu musuh tuh, males. Udah kayak kalau mati udah males, kayak apa sih gitu. Gak mau main. Kan hari ini aku udah bangun jam segini, jadi aku ntar main jam 2an aku main. Atau jam 5 deh, 5 sore aku main. Kan aku udah showroom juga. Jam 5 sore aku main sampai jam 12. Pokoknya aku gak mau lebih dari jam 12. Sorry guys, di sini gak bisa mute lagi. Gimana dong? Suaraku tuh gak apa-apa. Aku tuh suaranya gak habis. Aku gak kenapa-napa. Ini karena kayak pilek. Ini gak ada mute lagi di sini. Diapain dia? Yang ngulang lagi guys. The ocean never chose me, and I should never chose her. Now I'm in the same predicament, it's so sitting back to me. Kalian gak sih? Beberapa menit lagi kan? Berapa menit lagi guys? Gak suka deh. Dulu aku suka sakit, sekarang aku gak suka sakit. Kenapa? Ini kayak change gitu loh. Dulu aku suka sakit. Dulu kayak aku pengen sakit, sekarang aku gak suka sakit. Kayak tergantung sakitnya apa. Sekarang boleh gak sih milih-milih sakit? Kayak jujur aku milih-milih sakit tau. Aku paling gak suka pilek. Aku sakit yang paling gak aku suka pilek. The ocean never chose me, and I should never chose her. Now I'm in this predicament that you was in back. Kayak guys, tadi kan aku nonton ini horor ya. Terus pernah, jadi dulu orangnya cerita gini, kayak dulu kalau mau lahiran tuh susah kan, kayak rumah sakit tuh jauh. Terus kayak mungkin orang-orang yang di desa-desa tuh kayak bisa 2 jam gitu loh kalau ke rumah sakit. Jadi kayak jarang, kayak maksudnya susah gitu kalau ke rumah sakit, kalau lahiran di rumah sakit gitu. Nah dulu pakai dukun beranak, jadi kayak orang yang pintar, terus buat bantuin gitu kan. Terus katanya ada kata-kata yang kalau jemput dukun beranak tuh jangan di tengah jalan, kayak jemputnya di rumah dia gitu. Kenapa jangan jemput rumah di tengah jalan, kayak ini ya, yuk sini yuk, ayo mbak gitu misalnya. Karena takutnya itu adalah cewek yang kayak cewek seram yang
kayak berubah wujud menjadi dukun beranak gitu loh. Terus aku dulu pernah inget ada cerita kayak gitu. Terus tadi ada orang yang beda waktu juga cerita tentang kayak dukun beranak gak bisa dijemput di tengah jalan tuh kayak wah iya bener banget woy. Terus kayak iya bener banget, karena kayak takutnya tuh kayak mbak kun yang mau ngambil bayinya gitu loh. Terus kayak wah kayak bener juga, maksudnya kayak ternyata pinter ya sekarang, maksudnya kayak dipikir-pikir pinter juga gitu ya. Gue kalau menjadi itu gue juga gak pernah mikirin gue jadi orang lain buat jadi dukun beranak gitu. Dari semua hal jadi dukun beranak nggak pernah mikir sih sampai situ. Pinter juga, boleh juga cara lo bang ngap. Tapi itu aku nggak pernah counter nggak tuh ini sih kayak dengan bukan manusia gitu, kayak nggak pernah. Tapi kemarin aneh deh guys, jadi kalian tahu kan di kasur aku tuh ada rosarionya. Di kasur aku tuh ada rosario. Nah abis itu kayak sempet beberapa hari gitu kemarin aku tuh mimpinya serem terus ya. Aku cerita ke kalian kayak aku pernah nggak ya cerita yang mimpi serem? Kayak kalian tahu aku jarang mimpi. Tapi kalau mimpi aku inget kan. Nah dari kemarin tuh semenjak seminggu yang laluan aku tuh mimpi setiap hari tapi mimpinya selalu serem. Atau kayak misalnya aku ngebayang kayak sebelum tidur tanpa sebab aku ngebayangin hal yang serem jadi kebawa mimpi gitu. Aku tuh nggak pernah kayak gitu. Terus tiba-tiba aku lagi nyari kayak earphone aku jatuh. Earphone aku tuh hilang. Aku nyari di bawah kasur kan ya, siapa tahu jatuh di bawah kasur. Terus pas aku sadar kayak dari kemarin tuh vibes-nya, kan kamarku kecil banget ya, tapi kayak situ vibes-nya serem gitu loh. Aku takut, kayak mati lampu aja aku takut kemarin. Vibes-nya tuh aneh. Terus pas aku lihat rosario aku jatuh di bawah. Pas aku rosario aku jatuh di bawah kasur. Dan itu agak aneh kenapa bisa jatuh di bawah kasur, padahal rosarionya tuh diikat gitu loh guys. Kayak kan gagang nih, ada kayak gagang, terus kayak dimasukin ke rosarionya juga gitu loh. Jadi kayak rosario kan bulat bentuknya, terus kayak dimasukin gitu. Kayak itu impossible banget buat jatuh. Terus kayak iya kayak, terus aku merasa kayaknya ini ya yang bikin aku mimpi serem terus. Nah habis itu pas aku pasang rosarionya lagi, aku doain gitu kan kayak Bapak kami yang di surga gitu kan. Terus aku udah nggak pernah mimpi serem lagi sampai sekarang. So kayak Dan masalahnya kalau misalnya aku tuh nggak tahu kalau rosarionya itu jatuh baru aku dapet mimpi serem gitu. Kayak aku baru tahu setelah aku dapet mimpi serem dan setelah aku sadar kayak oh iya rosarionya nggak ada gitu. Makanya aku kayak that's us, that's weird, that's suspicious. Terus kalau emang beneran ada yang bukan manusia, dia sedih banget kayak kalau ngikutin aku gitu. Karena kayak keseharian aku ngapain sih guys? Tiduran, makan, duduk di sofa, main game. Nggak menarik banget gitu loh. Mending ini ikutin Om Tatang. Oh dipikir-pikir, ya Om Tatang jalan-jalan mulu ke ITC lah.
gak milih-milih mereka. Itu missing out tau. Kalau gue jadi hantu ya, gue ngikutinnya tuh member Blackpink ya, tapi aku gak mau ketahuan. Aku ngikutin member Twice, kayak gimana sih Mnet gitu loh. Gitu gak sih? Aneh banget ya. Gue udah jadi hantu nih ya, ikutinnya yang berimpact gitu. Kayak gue mau lihat mereka latihan sampai jam segini, gila, keren banget gitu. Oh iya, hantu gak bisa lintas negara ya guys. Aku diceritain mama aku juga tahu, katanya kalau mau kayak, kalian tahu gak sih ngedukunin orang biar kayak orangnya suka sama kita. Kayak kalau kita ada orang nih ngedukunin nih, kayak misalnya aku didukunin orang nih biar aku suka sama dia, tapi pas aku pergi, misalnya aku keluar kota nih, atau aku keluar negara, kayak aku ke negara lain, ngelewatin laut tuh aku gak suka lagi sama dia. Kayak ngerti gak sih guys? Kayak wow, ternyata ada satu hal yang gak bisa mereka lakukan gitu. Itu apa guys? Ada ininya gak, kayak sesuatunya gitu. Cinta. Terus kalian kalau pikir-pikir ya, di Indonesia hantunya tuh kayak lebih banyak yang ke Muslim. Dipikir-pikir ya nggak sih? Aku jarang di sini lihat orang Protestan kesurupan guys. Terus kayak aku nggak pernah lihat mereka didoain gitu loh. Kayak keluar gitu, nggak pernah. Kayak selalu pakai ayat-ayat dari ini, dari Al-Quran. Tapi kalau di luar negeri guys, di Amerika, semuanya tuh pakai ayat Alkitab. Jadi kayak aku bingung, kayak oh my god, mereka mengerti perbedaan agama kah gitu. Kayak ngerti gak sih? Kayak aku tahu ada orang Protestan kesurupan, tapi gak banyak. Kayak aku makanya gak pernah lihat kayak ada Romo yang gitu, yang kayak pakai ayat Alkitab. Lebih banyak kayak yang apa, ini imam. Terus tapi kalau di Amerika itu semuanya kayak pastor gitu loh. Kayak ngerti gak sih? Itu tuh perbedaan banget gitu loh. Kayak semuanya tuh nyatu tapi dengan cara yang berbeda. Kayak sama-sama bisa membantu menggitu, tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Tapi hasilnya juga sama ujung-ujungnya. Oke, kalian ngerti gak sih? Kalian tau gak sih, tadi kan aku nonton Raditya Dika ya, katanya dulu waktu dia kerja di pabriknya gitu, di kayak di tempat naruh barangnya, karyawannya ada yang kayak ada yang kesurupan gitu loh. Kayak temen kerjanya ada yang kesurupan. Dia tuh orang kayak orang daerah, tapi waktu kesurupan dia ngomong bahasa Mandarin guys, fasih bahasa Mandarin. Jauh kayak wow, kayak kalau gue kesurupan orang Korea, gue bisa kali ngomong sama Jungkook ya. Anjay, keren banget. Terus dulu siapa ya, bukan papa aku, temen ini pernah aku ceritain nih yang itu, temen papa aku ya, temen kayak dia pernah kesurupan. Enggak deh, ini adik papa aku punya teman gitu, dia kayak pernah kesurupan.
kalau kesurupan tuh kayak sering gitu. Kalau kesurupan tuh mintanya rokok, kayak dia sukanya ngerokok kalau kesurupan. Kayak minta Marlboro. Pokoknya yang rokoknya kayak agak keras gitu loh. Kayak gak tahu, terus minta langsung 10 batang langsung gitu. Abis itu terus biar dihilanginnya jempol kaki atau jempol kanannya gitu dipencet. Terus ada juga temen papaku lagi main ya, waktu papaku masih muda, lagi main terus dia kesurupan, dia manjat pohon terus dia makan tanah. Geli banget. Kan bingung ya jujur. Dulu juga pernah gini, jadi rumah papaku diludahin gitu sama tetangganya. Jadi kayak masih kecil, dia masih kecil gitu loh. Kayak kalau kita masih kecil kan sering main gitu ya, sering main keluar gitu kan, kayak main sepeda ya, sepedahan. Si tetangganya punya anak, temennya dia gitu kayak pernah berantem, terus rumahnya diludahin gitu, digituin sama tetangganya. Terus kata papaku, dia punya kakak kan, papaku berapa bersaudara gitu, dia punya kakak kayak, kak rumah kita diludahin itu mas gitu. Terus dia ke rumahnya dipipisin. Lucu banget sih, sama papaku dipipisin berdua, itu halaman rumahnya dipipisin. Itu berantem. Berantemnya kayak gitu guys, ternyata orang zaman dulu. Kita mah berantem kayak sindir-sindiran gitu di sosial media. Kalau sama mereka langsung didatengin, piur gitu katanya, diceritain piur. Udah deh, abis itu dimarahin gitu, jangan di situ gitu. Pergi pulang, terus dia ceritakan nenek. Terus rumah nenekku tuh bisa namanya tuh rumahnya tusuk sate. Aduh, apa sih bunyi mulu loh. Ini dulu enggak, rumahnya tuh rumah tusuk sate namanya. Jadi kalau kalian rumah-rumah kan gang gitu ya, jadi kalau biasanya di perumahan tuh jalan lurus, abis itu kanan kiri, ada yang kanan, ada yang ke kiri, ada yang kanan, ada yang kiri gitu kan, kayak jalan lurus, terus ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang kanan kiri gitu, tapi ujungnya tuh lurus, tetap lurus gitu, jalannya tetap lurus. Nah rumah nenekku tuh yang di ujung jalan lurus itu, jadi namanya rumah tusuk sate karena rumahnya tuh yang ngeberhentiin jalan itu gitu. Terus di situ banyak banget hantunya, tapi kayak nenekku udah biasa gitu loh, kayak urusan dia, urusan aku gitu, jadi kayak gak pernah digangguin. Tapi emang banyak banget. Aku jadi takut ke rumah nenekku yang gitu. Aku sering main tapi aku gak pernah nginep karena aku takut. Emang rumahnya vibesnya tuh jelek guys, vibesnya tuh kayak bad banget gitu loh. Rumahnya gede, terus rumahnya tua, abis itu rumahnya kayak banyak barang-barang tua yang disimpan di situ gitu loh. Ada lukisan, ada treadmill lah, ada keris sumpah dulu, soalnya ada kayak nyimpen keris gitu. Gitu-gitu. Kayak wow, ternyata banyak juga ya perhantuan. Tapi aku semenjak kemarin gak pernah kayak di ini nih, tidak pernah melihat. Kayak aku ngeliat waktu masih kecil doang, terus kayak aku juga bingung itu beneran atau enggak. Tapi kayaknya itu beneran sih. Tapi kayak habis itu aku cuma sekali doang, jadi aku kayak seumur hidup aku pernah ngeliat sekali. Tapi aku juga masih kecil, jadi kayak itu aku ini deh halusinasi. Kayak aku merasa aku halusinasi saat itu. Karena aku juga mempercayainya itu halusinasi sih, itu harus jadi halusinasi. Tapi kalian tahu kan yang rumahku ada yang pernah serem banget, kayak aku pernah cerita tapi waktu aku masih ini nggak laku. Ya Allah jelek banget katanya. Itu masih belum ada banyak yang nonton showroom aku gitu loh. Jadi aku pernah punya rumah. Di rumahnya tuh bagus banget, gede banget, ada 4 kamar ya.
ada 4 kamar, terus kayak kontrakan tapi murah banget, kayak sebulan berapa juta doang gitu, murah banget. Kayak ini tuh nggak, sampai kayak mama papaku bingung kayak kok murah banget ya, yaudah deh gitu, murah banget nih, sumpah nggak bohong. Abis itu ternyata banyak setan ya guys, rumah kontrakan gitu loh, kayak per bulannya berapa gitu, terus kayak murah banget gitu. Itu banyak setannya. Yang waktu itu pernah yang kayak dulu aku punya om Tatang, nama kayak om Tatang gitu loh, tugasnya juga, kerjanya cowok juga, mirip lagi. Terus dia kayak benerin AC-nya sering netes, terus netes darah tapi pas dia benerin. Ya dia lagi benerin AC, kayak AC sering ngucur. Jadi tadinya itu kamar pembantu aku, tapi karena kayak sumpah sampai kamar pembantu aja ada AC-nya kan, itu kayak gila kah, kontrakan loh, terus murah banget. AC-nya kayak ya biasalah, AC kalau dingin kan netes gitu ya airnya ya, dibenerin tuh ionnya kalau nggak salah apanya gitu. Terus dia tiba-tiba tesnya darah, kayak serem banget sih. Ya am, aku lagi showroom. Masih panas. Udah enggak, itu apa? Radang sama antibiotik. Mau. Makan dulu, makan apa? Belum lapar. Jangan nunggu belum lapar, ini makan obat. Emang ini harus makan minum obatnya? Iya dong, takutnya kan obatnya keras. Ini kan aku udah makan roti. Kapan? Roti satu lagi makan? Yang mana yang antibiotik? Ini yang antibiotik, ini yang radang. Ya aku makan yang mana dulu? Ya, dua-duanya nggak apa-apa. Ya udah. Taruh di luar aja. Makasih ya. Buset dah. Banyak ya tisunya. Yang basah apa ini? Biasanya aku lipat lagi. Buang aja. Ya udah, gimana? Makan apa? Selain mie ada apa? Bikin Ada perkedel. nasi goreng. Enggak. Perkedel sama telur. Diorek. Gak ada rendang ya? Nggak ada. Lu lagi radang gitu, makan yang gitu. Emang gak boleh makan rendang? Kan radang deh. Ya udah. Aku makan perkedel sama telur. B2 yang itu masih ada. Kemarin aku makan B2 yang itu. Yang sayur. Apa bedanya? Ya beda kan, itu dibakar. Emang enak. Yang nggak tahu. Kamu gimana sih? Ya udah boleh. Makasih Am. Masa aku nanya B2 ke Om Tatang, lucu deh. Terus aku pernah ngeliat cewek kayak di gudang kamar, di gudang rumah, lagi kayak pasang lilin gitu lah kan, kayak lu masa mau babi ngepet di rumah gue sih, dipikir-pikiran gitu ya. Kayak mau babi ngepet nggak apa-apa ya, jangan di rumah orang juga sebenarnya kan. Tapi mungkin dia kayak dia pasang lilin gini. Kayak soalnya di gudangnya itu ada kacanya, tapi kacanya kayak dikasih lapisan kayak stiker warna hijau gitu loh, kayak yang kayak kalian tuh kan stiker mobil, kalau di mobil kalian stikernya warna kayak agak gelap gitu biar kayak matahari nggak masuk. Nah, tapi stikernya tuh warna hijau, jadi kacanya besar tapi ada stiker warna hijaunya gitu, tinted. Terus kayak kelihatan gitu loh, dia duduk sambil kayak bawa lilin gitu, ada lilinnya tapi kayak kalian tau gak sih kalau buat ngopi, kalian kan kalau mau ngopi ada kayak ininya ya, tatakannya gitu kan, tatakan buat ngopinya, buat taruh gelas gitu. Yang tatakannya tuh dia bawa tatakan gini, taruh tangan dua-duanya,
dia pegang terus dia liatin lilinnya gitu lah. Kan takut tuh, kabur aja aku ke kamar mama. Aku nggak pernah cerita. Aku tuh kalau baru ngeliat kayak gitu biasanya aku nggak pernah cerita, kayak ih serem banget, takut banget loh. Tapi yang waktu itu yang aku ada cewek, dia manggil aku Atin gitu. Terus rambutnya panjang banget, sumpah rambutnya panjang banget, aku nggak bohong. Dia kayak panggil dari ruangan setrika gitu, jadi ruangan kecil banget. Harusnya tuh kamar buat yang bantuin rumah gitu loh, kayak kamar buat ART. Terus tapi dijadiin tempat buat setrikaan, sama ada lemari besar buat baju kakakku yang cowok. Dia manggil aku Atin gitu. Aku ngeliat dia kayak ih, aku lari ke kamar. Aku nggak pernah cerita lagi. Terus kalau Steffi juga pernah tuh, jadi dulu di rumah aku belum lahir, diceritain aku tuh sering banget main. Jadi di halaman depan rumahnya, kan orang kalau sebelum masuk rumah tuh ada kayak tamannya gitu kan. Nah itu tuh ada ayunan. Papa mamaku beli ayunan di situ. Terus kakakku tuh sering di situ, terus dia sering kayak main sendiri, ngobrol sendiri ya. Kalau masih kecil kan halusinasinya jalan ya, kayak aku kan. Sampai sekarang malah aku kan. Nah terus papaku lagi dipijetin, jadi kayak orang yang mijetin tuh emang orangnya bisa ngeliat gitu, mijetin urat-urat gitu deh, pijetin urat-urat. Terus kayak, Pak anaknya jangan sering-sering main di luar ya, soalnya dia mainnya sama ditemenin sama kayak Mbak Kunti gitu. Oke, soalnya ditemenin sama Mbak Kun. Abis itu pernah juga dulu papa mamaku kalau mau pergi, kayak perginya agak lama, kayak 3 hari gitu, 2 hari, kayak misalnya nginep ke puncak, itu TV terus kayak barang-barang elektroniknya tuh ditaruh di kasur guys. Kayak ditaruh di kasur, terus ditahan pakai kayak bantal guling gitu loh TV-nya. ditahan pakai bantal. Terus dia pergi kan, udah tuh semuanya udah, TV-nya ditaruh di atas kasur. Pas dia pulang, pas mama papaku udah pulang lagi, udah 2 harian, TV-nya di lantai. Terus katanya bener, hantu tuh kalau misalnya kayak ada kasur ditinggalin 3 harian aja, dia biasanya tidur di situ, kayak suka rebahan gitu. Terus aku kayak mikir sambil push rank. Jelek banget. Kocak dah tapi. Kocak karena bukan aku yang ngeliat sih sebenarnya. Kalau aku yang ngeliat lah nggak kocak. Apa lagi ya? Oh, di rumah yang kakak yang dulunya yang belum aku juga lahir, itu di rumah yang sama loh, di ini yang kakakku ditemenin juga, yang kasurnya itu katanya ada macan. So kayak wow, dijagain macan katanya guys. Jadi gak pernah kemalingan. Makanya rumahnya yang itu emang sering kemalingan, tapi rumahnya yang papaku tinggalin tuh gak pernah kemalingan. Terus kayak keren juga ya bapak gue. Ivos bro. Tunggu, masa Ivos sih? Tapi katanya emang sering tahu macan. Kalau nggak macan monyet gitu guys, kan
Terus ada orang-orang yang bisa punya keahlian berubah menjadi benda. Dia berubah menjadi benda, gila gak sih? Kayak berubah menjadi benda guys. Itu wow. Aku jadi guling juga kali ya. Ih, gila. Enggak itu bercanda ya. Tapi katanya bener tahu. Beneran itu bisa katanya di Bali. Gue tahu banget ya, padahal gue juga bukan orang Bali. Tapi bisa. Ya gak cuma di Bali doang, orang Jawa juga gitu. Keren banget deh tapi. Kayak bisa gitu. Jorok banget. Ternyata aku pakar gaib. Kan aku gendam. Aku punya gendam. Ya. Oke. Udah berapa menit guys? Terus ternyata banyak ya cerita-cerita horor. Kayak banyak banget cerita horor yang di kosan gitu loh. Kayak misalnya di kosannya kenapa-napa gitu. Terus aku jadi keinget Kak Indah. Habis itu aku jadi mau nakut-nakutin Kak Indah. kayak misalnya di kamar mandinya ada apa gitu. Enggak sih, dia gak penakut. Sebenarnya kayak kita semua tuh gak penakut guys. Tapi kalau kalian kayak nonton-nontonnya horor juga takut jadinya. Kayak dia kayak ada kayak gitu. Oh udah, hidung gue sakit banget. Aku baca live ranking kali ya. Nomor 1 ada GWS Catherine adikku. Nomor 2 ada Kak Kyosen buronan janda keren. Nomor 3 ada Kak Lambang. Nomor 4 ada Kak Kintar GWS Ati. Nomor 5 ada Kak Dipta. Nomor 6 ada Kak Fahrul. Nomor 7 ada Kak Sakib GWS Ati. Nomor 8 ada Kak Bi. Nomor 9 ada Kak Diko, cepat sembuh ya. Oke. Nomor 10 ada Kak Iki GWS Our Sage. Yes, thank you. Nomor 11 ada Kak Cika. Nomor 12 ada Kak Sreshi Oshinya 9. Bucin Jika Freya. Nomor 13 ada Kak Kapten. Yes guys, terima kasih for today. Aku udah gak utang showroom ya. Aku udah showroom. Aku juga hari ini udah nge-tweet. Tinggal PM. Malas banget ya. Kayak aku pengen menjadi kasur. Tapi cuma bayi, bercanda. Males sih tapi. Oke deh, dadah. Dadah semua. Suara aku jadi cakep gitu deh, jadi kayak misterius gitu. Jadi kayak misterius. Oke, dadah. Dah.